saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyapa kita semuanya. Salam. Kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan kembali pada penelaah Alkitab atau PA Lingkungan di minggu keempat bulan Juni tahun 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali bersujud di hadapan-Mu Tuhan kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah dan kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Dan kami datang untuk menyembah, membawa seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ajarilah kami firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan kami, sehingga setiap aktivitas kami hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Mazmur pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Kembali saya menyapa kita semuanya. Salam. Semoga kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita adalah kemuliaan Allah nyata melalui ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita merenungkan sebuah lagu pujian, yaitu syair dari lagu Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita nyanyikan bersama-sama seperti ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indra jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, lagu pujian ini adalah kekaguman terhadap indahnya alam ciptaan Allah ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagi sebagian orang selalu mencari-cari Allah itu di mana.
selalu bertanya-tanya di mana kemuliaan Allah dan bagaimana cara menyembah dan memuliakan Allah. Apalagi kalau ada di dalam pikiran Allah itu ada di sorga, Allah itu jauh. Bahkan apalagi kalau berkata Allah itu tidak ada. Dari firman Tuhan yang kita renungkan ini kita bisa belajar, kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu ada dan kemuliaannya sangat besar. Di sini pemazmur menceritakan, bahkan mengakui bahwa alam semesta memberitakan kemuliaan Allah. Di sini pemazmur menggabungkan kemuliaan Allah dalam keindahan alam. Artinya bahwa dari ciptaan Tuhan atau keindahan alam yang kita lihat dan yang kita rasakan setiap hari, di situ kita bisa melihat dan merasakan kemuliaan Allah itu. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat bagaimana jalannya alam ini, dan Allah telah menempatkannya sangat teratur. Di sini pemazmur menceritakan bahwa keteraturan berjalannya alam ini, siang berganti malam, matahari terbit dan terbenam dengan teraturnya, dan tidak ada satupun yang terlindung daripada sinarnya. Istilahnya bahwa semua manusia, semua yang ada di bumi ini pasti merasakan sinar matahari. Dan memang kalau kita rasakan sendiri, dan pasti kita setuju dengan ini, bahwa kita hidup di alam ini, kita hidup di dunia ini hanya menikmati alam. Ketika kita bangun pagi, kita masih bisa melihat terang subuh, kita masih bisa menghirup udara segar. Dan semakin siang mulai kita melihat sinar matahari. Segala cucian-cucian kita bisa kita jemur dan langsung kering. Di musim sekarang adalah musim hujan. Kalau kita melihat dari mana hujan dari atas bisa turun ke bumi, dari mana air itu? Dan ada banyak hal-hal yang kita lihat dan kita rasakan. Apalagi kalau kita melihat ke laut, airnya bisa bergelombang sendiri. Dan di dalamnya tersedia ribuan macam ikan yang kita bisa jadikan sebagai santapan. Kalau kita melihat tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini yang mungkin sangat menyegarkan. Dan sebagian dari tanaman dan tumbuhan itu kita bisa olah menjadi makanan. Istilahnya kita menjalani hidup ini di alam ini. Kita mencari hidup, mencari nafkah hanya di alam ini. Dari mana alam ini semua? Dari mana datangnya itu semua? Itulah yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini, bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu menyadarkan kita bahwa di alam ini, di tempat kita mencari nafkah kebutuhan ini, itulah yang menceritakan kepada kita sebagai manusia betapa mulianya Allah itu. Yang menceritakan kepada kita betapa agungnya dan besarnya kemuliaan Allah itu. Memang alam tidak berbicara. Alam tidak ngomong kepada kita. Dia bilang begini, sembah Allah, puji Tuhan, Dia yang menciptakan itu. Tidak. Tetapi ketika kita menikmati, melihat, merasakan, disitulah kita yang harus sadar sendiri bahwa benar ternyata Allah itu sangat mulia. Kita hidup di alam ini, kita hidup di kolong langit ini dan di atas bumi ini.
Itu karena Allah telah menyediakannya. Itu karena Allah telah menciptakannya. Tangan Allah lah semua yang menciptakan semua itu. Kalau Allah mungkin tidak menyediakan itu, kalau Tuhan tidak menciptakannya terlebih dahulu, mungkin kita tidak bisa hidup di dunia ini, di bumi ini. Yang dimaksudkan oleh si pemazmur di sini, atau firman Tuhan yang kita renungkan ini juga, kalau dia katakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, bahwa si pemazmur menggabungkan kemuliaan Allah itu dalam keindahan alam. Betapa indahnya alam ini, betapa teraturnya alam ini, disitulah telah tergabung kemuliaan Allah. Maksudnya bahwa kemuliaan Allah itulah keindahan alam. Keindahan alam ini, itulah kemuliaan Allah. Kalau keindahan alam adalah kemuliaan Allah, maka pekerjaan kita sebagai manusia adalah menjaga, melestarikan, menjaga, bukan menjadi perusak. Kita harus memelihara alam ini dengan sifat perbuatan yang kita lakukan setiap hari yang seturut dengan kehendak Tuhan. Memang kita mencari nafkah di alam ini, di bumi ini. Tetapi jangan hanya gara-gara mencari nafkah, mencari kebutuhan, alam ini jadi rusak. Karena nanti juga itu menjadi kerugian kita sendiri. Alam marah, terjadi longsor, banjir, gempa bumi. Dan ada banyak macam terjadi ketika alam marah oleh karena ulah dan perbuatan manusia. Kita harus menjaga. Ketika kita menjaga alam ini, kita memelihara alam ini, berarti kita sudah menjaga kemuliaan Allah. Kita sudah memelihara kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Itulah tugas kita dan itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita juga harus bisa mengerti dan harus sadar bahwa menjalani hidup di dunia ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka, apalagi dalam keadaan duka, pada keadaan sedih atau keadaan sukacita, kita harus mengingat dan kita harus sadar bahwa ada Allah. Allah selalu ada, tidak jauh dari kita. Kita tidak perlu mencari, kita tidak perlu khawatir. Dan selalu bertanya Allah itu di mana? Seperti apa menyembah memuliakan Allah? Setiap hari kita nikmati. Setiap hari kita lihat, setiap hari kita rasakan. Kemuliaan Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Kebesaran Allah itu selalu kita lihat, selalu kita rasakan setiap hari. Ketika kita berjalan, ketika kita bernafas, ketika kita jalan mencari nafkah kita, itulah kemuliaan Allah. Itulah kita sudah melihat kebesaran kemuliaan Allah. Sekaligus kita harus mengakui bahwa Allah itu Allah yang besar, Allah yang agung, hanya Dia yang dipuji, hanya Dia yang diagungkan. Kemuliaannya Allah yang besar, kita hanya ciptaannya. Karena kita adalah ciptaan, kita harus mampu memuliakan, mengagungkan yang menciptakan hidup kita ini. Kita hidup di dunia, mungkin secara manusia kita semakin besar. Karena kita bekerja di bumi ini, kita bekerja mencari nafkah, kita mendapat banyak duit. Karena pekerjaan kita bagus, karir kita meningkat, harga diri kita semakin naik, semakin bertambah. Ada banyak hal yang kita dapatkan. Secara manusia mungkin kita semakin besar. Karena harta kita semakin besar. Kita tetap menyadari, itu semua kita ambil dan kita cari, kita dapatkan dari alam yang telah diciptakan oleh Allah.
Karena itu tidak ada orang yang besar dan mulia di dunia ini. Hanya Allah, hanya Tuhan kita yang mulia, yang agung, dan yang dibesar-besarkan. Sebesar apapun kita di mata manusia, sebesar apapun kita di dunia ini, kita tetap harus sadar bahwa hanya Allah lah yang besar, yang diagungkan, dan yang dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari firman Tuhan yang kita renungkan ini, kita harus benar-benar menyadari bahwa seluruh alam ini, seluruh ciptaan tangan Allah di dunia ini, dari situlah kita hidup. Dari situlah kita bisa menjalani aktivitas dan hari-hari kita. Sehingga tugas kita adalah menjaga, melestarikan, memelihara alam. Dan melalui itu semua kita membesarkan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang disembah dan dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan nanti di ruang diskusi. Kita sama-sama memberi pendapat, mencari, menggali isi firman Tuhan ini lagi lebih dalam untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan berdiskusi nanti bersama. Kembali kita berdoa. Kami agungkan dan kami muliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Engkaulah yang menciptakan hidup kami ini. Hanya Engkaulah yang kami muliakan, hanya nama-Mu yang kami puji, karena kami hidup di dalam ciptaan-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami menjadi kuat dan iman kami semakin bertambah, dan biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.